Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali nabi. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, asatidz, alim ulama yang hadir di malam ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah luaskan rezekinya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah mudahkan bayar cicilannya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk bersama-sama untuk memperingati satu peristiwa besar, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ini perjalanan yang sangat tidak masuk di akal, tidak masuk di otak kita, karena kecilnya ini otak. Maka kita harus melihat ini Isra dan Mi'raj dengan kacamata keimanan. Makanya Nabi dulu, Pak, setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, itu beliau berdiri di atas berdiri di atas Bukit Kubes. Kalau Bukit Kubes itu sampean tahu, kalau sampean haji itu di depan pelatarannya Ka'bah itu ada gedung yang sangat besar, tapi bukan yang Tower Zamzam, bukan. Ada sebelah sana itu tempatnya raja kalau haji umroh, dia tinggal di sana. Itu Nabi berdiri di atas Kubes, kemudian memanggil orang-orang Mekah, ya maksudul Quraisy, halummu ilaina, kumpul kalian bersama kami. Sehingga diteriakkan tersebut sehingga kumpul semua. Halummu ilaina. Kumpullah. Di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal. Yes, abu-abu kumpul kabeh pokoknya. Pokoknya yang namanya depannya abu-abu itu kumpul. Waktu kumpul ditanya sama mereka, ada apa ya Muhammad? Sepertinya kau kumpulkan kita ini amrun azim, perkara yang besar. Apa kata Nabi? Iya betul, ini perkara yang besar. Apa perkara tersebut? Apa kata Nabi Muhammad? Aku tadi malam baru Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Aku dijalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian aku dijalankan lagi ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Kapan kau berangkat? Malam hari. Maka kalau sampai baca Diba, itu seberapa lama Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, itu ada di Diba selama, kalau Anda duduk, kalau sampai duduk, sampai berdiri, itu tempat duduk sampai masih aneh, kan gitu. Paham ya? Sampai nunggu suwe, sampai tangi, tempat duduk sampai masih aneh. Kata orang Jawa itu kalau panasnya itu sangat lama, itu warnanya banyak, kan gitu ya. Lah itu Nabi jarak berangkatnya, lamanya berangkat Isra dan Mi'raj itu sebelum tempat duduknya dingin, Nabi itu sudah balik. Makanya dibilang tidak masuk di akal.
yang bisa hanya dengan kacamata keimanan. Sehingga waktu diceritakan itu apa kata Abu Lahab? Dia berdiri, alihada jamaktana, kau kumpulkan kita sama-sama kayak gini untuk mendengarkan dongeng bohongmu ini yang Muhammad. Sehingga di waktu itu Nabi Muhammad siksaannya tambah parah. Itu Nabi setelah itu disiksa. Habis ngomong kayak gini, alihada jamaktana, itu Nabi diejek habis-habisan. Ada yang menyiram muka Nabi dengan pasir, ada yang mengolok-olok Nabi Muhammad, dan tidak ada yang beriman kecuali satu orang. Datang Abu Jahal kepada sahabatnya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu datang ke Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kau lihat itu teman ini gendeng ini mulai gak fakat, sudah di atas apa namanya? Di atas umum itu. Iya, di luar nalar. Apa kata Abu Bakar? Emang teman saya Muhammad bilang apa? Muhammad tadi bilang tadi malam dia baru dari Baitul Maqdis. Asal foto ya Abu Bakar. Kita kalau kayak montage sebulan. Ini dia masa cuma 1 malam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau Muhammad bilang lebih dari itu, aku akan percaya. Karena yang bicara Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, sebelum jadi diangkat Nabi, beliau terkenal dengan kalimat Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Terus apa kata Abu Bakar? Kau lihat Muhammad sekarang. Jadi waktu itu Nabi Muhammad dipukulin Pak, disiksa. Itu Sayyidina Abu Bakar lari cepat-cepat menyelamatkan. Kemudian dia pas waktu menyelamatkan disiksa juga. Sampai dalam riwayat erongi Abu Bakar sama pipinya itu sama. Jadi Abu Bakar itu nolong Nabi Muhammad sampai dia pingsan. Karena Nabi waktu itu disiksa. Jadi siksaan demi siksaan, siksaan demi siksaan. Lah Nabi itu diundang sama Allah untuk bertemu waktu Isra dan Mi'raj itu bukan cuma-cuma, gak cuma-cuma. Jadi Nabi itu melewati beberapa rintangan, siksaan, hinaan, cacian. Nabi itu diboikot sebelum Isra Mi'raj, diboikot 3 tahun. Banu Hasyim sama Banu Muthalib. Sampai yang tahu diboikot bukan kayak boikotnya Israel. Israel kan begini boikotnya paling bisa ulang bisa lali kan gitu. Ini beliau diboikot, ditaruh di satu tempat, anggaplah kalau sekarang ditaruh di atas gunung, di satu bukit. Ini satu keluarga tidak boleh diajak bisnis, tidak boleh ada jual beli, tidak boleh mengirimkan gandum, tidak boleh mengirimkan bahan makanan konsumsi sama sekali selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu makanan sudah habis di tahun pertama. Itu para sahabat itu diriwayatkan Banu Hasyim sama Banu Muthalib makan sampai makan dedaunan, makan bodoh. Sampai riwayat itu sahabat itu kulit itu sampai hijau Pak. Saking keakean mangan kok. Kena boikot 3 tahun, habis gitu pamannya meninggal, Abu Thalib penolongnya. Di tahun yang sama juga 3 bulan Siti Khadijah meninggal. Tahun itu dinamakan tahun Huzun, Amul Huzun, tahun kesedihan. 2 orang penompang dakwah Nabi. Dulu ada Abu Thalib, tidak ada yang berani otak-atik Nabi Muhammad. Yo disiksa tapi kaget betul. Tapi setelah meninggalnya Abu Thalib itu disiksa apa? Itu Nabi pernah lagi sujud, ada namanya Utbah bin Rabi. Nabi lagi enak sujud itu Utbah datang, dia injak leher Nabi Muhammad. Diinjak dia. Iki dia terus besok mati. Duduk dingin diinjak ini. Itu sampai Sayyidina Abu Bakar itu saking tidak kuatnya Sayyidina Abu Bakar sampai nolong Nabi tidak bisa.
itu diinjak lehernya. Makanya ada beberapa orang yang meninggalnya mengenaskan, di antaranya Uqbah bin Rabi'ah. Dia meninggal mengenaskan karena didoakan Nabi Muhammad. Ada lagi Nabi lagi sujud, ada satu orang dibayar untuk bawa kotoran unta satu keranjang. Nabi lagi sujud langsung ditumpuk di kotoran unta. Saya kita letong. Kotorannya kuda lah kalau saudara. Itu ditaruh di kepalanya Nabi Muhammad. Itu pula itu dibersihkan. Tapi Nabi Muhammad itu subhanallah, itu walaupun disiksa kayak gitu tidak pernah keluar laknat. Itu hebatnya Nabi. Tidak pernah apa ini balas enggak tahu. Dendam enggak ono cerita. Makanya kalau sampai baca mulai tiba laisa bi ghamazin wala ayyab. Kita punya Nabi itu bukan tukang caci dan tukang maki. Jadi kalau ada penceramah mencaci dan memaki isinya, itu bukan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nggak tahu Abu Jahal, namanya tahu Abu Jahal gitu. Ngerti gitu? Koncoan tak? Oh iya. Oleh apa nih nama Nabi Abu Jahal? WA juga, soalnya itu Abu Jahal, itu Nabi gitu. Kalau mau Nabi itu subhanallah 5 waktu sebelum disyariatkan sholat 5 waktu itu Nabi sholat 1 waktu. Dan Nabi sholat itu seperti sholatnya Nabi Ibrahim 2 rakaat. Itu setiap Nabi lewat, itu Abu Jahal itu nyiapkan jebakan demi jebakan. Tahu apa itu jadi? Apa namanya? Bikin lubang besar, gawe ceklongan gede, perangkap, kemudian ditutup. Ya, sekarang umumnya tidak kelihatan. Itu ya apa caranya Nabi lewat itu jatuh. Itu subhanallah Nabi lewat, PP pulang pergi gak logo. Gak ngerti apa nih ilmu meringankan tubuh. Allah alam yang jadi Nabi. Abu Jahal penasaran, kok iso ya? Si tak coba. Pas dicoba sama Abu Jahal jatuh dia. Jadi Abu Jahal itu lemu, terus lemu gede, lokor Pak, gobrak. Pertama yang keluar dari mulutnya Abu Bakar, Abu Jahal, dia teriak apa? Ya Muhammad, Muhammad unsurni, tolong aku. Sedih celik Nabi Muhammad. Karena lubang tadi dekat sama rumahnya Nabi. Itu sampai tahu Nabi Muhammad itu golek di mana ya? Apa namanya sumber suara minta tolong. Jadi dilihat dicari. Rupanya Abu Jahal lagi lubang tadi terpelosok. Ayo lihat sampean ya apa Pak? Umpama sampean bungsu bebuyutan, nggih. Bendino mana sepeda motor gawe knalpot brong. Nok ngarep Mas sampean bendino, rupane lokur mlebu nang pahit. Anak dingin nih. Nang kali umpama lokur nang kali, kira-kira ditolong apa enggak? Enggak paling cedekno kapok. Kita apa yang dilakukan Nabi? Nabi itu ulurkan tangannya, diulurkan tangannya, dan ditarik itu Abu Jahal keluar dari tempat yang dia bikin sendiri. Maka Nabi itu tidak punya sifat dendam. Itu Abu Jahal pernah bayar. Ini sampai harus tahu kenapa dia dapat kedudukan tinggi Nabi Muhammad. Abu Jahal pernah bayar uang satu orang yang kerjaannya untuk menudahi muka Nabi Muhammad. Bendino. Jadi kok setiap Nabi lewat itu manusia ini beberapa orang untuk menudai muka Nabi. Setino sembahyang dihindari, menit itu seminggu, 2 minggu, sakulan, satu saat apa? Prei, senjenenge senidon iki prei, bahasa Arab goib. Dicari sama Nabi Muhammad ini yang meludahin kemana? Biasanya tiap hari itu oleh apa jadi ini air liur basin itu. Ditanya sama Nabi, dicari rupanya orang ini sakit. Orang ini sakit. Apa kata Nabi Muhammad? Dipanggil Abu Bakar, kita tengok ini, kita
kita punya tetangga sakit. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini orang suka meludahi umat tiap hari. Ada kaki. Disuruh bawa roti, bawa buah, bawa gandum, diketok pintunya, ditanya sama istrinya yang sakit tersebut, yang meludahi Nabi, siapa? Aku Muhammad. Waktu tahu Nabi Muhammad kayak dibuka, ibu pikirannya mau waduh, ini pasti balas sih guys, lebih. Biasa cuma muda biasa, ini saat ini ayah-ayah. Tapi waktu dibuka pintu Nabi, apa yang terjadi? Itu Nabi itu menjenguknya, kemudian menanyakan, mulai berapa hari engkau sakit? Apa kata yang sakit tadi yang meludah Nabi? Wallahi ya Muhammad, orang yang bayar aku untuk meludahimu setiap hari, dia tidak datang jenguk aku. Engkau yang tak ludahi tiap hari kok datang. Sallu ala Nabi. Oh itu sifatnya Pak Padu, sifatnya Nabi itu sampai harus tiru. Sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi itu diundang dari beberapa sakit yang diterima Nabi, perihnya Nabi, pedihnya Nabi, diundang Mi'raj untuk menghadap Allah SWT. Waktu dia menghadap Allah, singkat cerita dia ketemu sama Nabi Adam di langit yang pertama, di langit pertama namanya sama dunia, langit dunia. Di situ ketemu Adam. Langit kedua ketemu yang namanya Isa ibnu Maryam. Langit ketiga beliau ketemu yang namanya Nabi Allah Yusuf. Langit keempat beliau ketemu namanya Nabi Allah Idris. Langit kelima ketemu Nabi Allah Harun. Keenam Nabi Allah Musa. Ketujuh ketemu Nabi Allah Ibrahim. Sampailah langsung ke Sidratul Muntaha. Waktu ke Sidratul Muntaha itu dari pertama dari Mekah itu diewangi ambil Jibril. Waktu sampai ke langit pertama masih diewangi, sampai langit ke-7 diewangi. Waktu Sidratul Muntaha apa kata Jibril? Ini tempat aku tidak boleh masuk ya Muhammad. Kalau kau paksakan aku masuk, fanharoktu, aku terbakar. Jadi yang hanya bisa masuk Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad masuk dan melihat Allah, itu jaraknya cuma sepanjang 1 busur panah. Dan Allah waktu itu sangat cinta dengan Nabi, dan Nabi sangat merindukan pertemuan tersebut. Sehingga dapatlah oleh Allah oleh yang namanya sholat yang sampai kerjakan setiap 5 waktu. Asalnya Pak Bu, sholat itu 50 waktu, bukan 5. Dapatnya itu 50. Waktu dapat turun ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orangnya itu terima. Jadi tidak rapat-rapat. Waktu turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya apa jadi penasaran. Karena waktu Nabi Musa itu waktu Isra Mi'raj ketemu Nabi itu 3 kali. Waktu di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa itu Nabi ngimamin para nabi. Di situ ada Nabi Musa. Nabi Musa sudah lihat yang pertama. Langsung waktu yang kedua, waktu beliau nyampe ke langit yang ke-6. Yang ketiga, waktu Nabi turun. Waktu turun, waktu ketemu Nabi yang pertama itu nangis Nabi Musa. Ngejer, nangis itu mana? Nangis itu ngejer, air cilik. Sehingga Jibril itu tanya, Nabi Muhammad itu tanya, ya Jibril, Musa ini kenapa nangis? Kok cengeng hari ini? Iya, dia nangis gara-gara belum sampai. Kenapa emangnya? Iya, waktu itu, waktu dia lihat engkau, dia langsung menghadap Allah. Karena Nabi Musa itu punya mukjizat kalim Allah, bisa berbicara dengan Allah. Waktu melihat sampean, apa kata dia? Dia bilang sama Allah, ya Allah, are Nabi si entasan ini kok iso luwe agung teko aku. Aku ki senior, junior iki kok iso agung. Jadi dia tidak terima. Tidak terima kok bisa kata dia. Ini Nabi Muhammad jadi agung padahal karen-karen. Apa kata Nabi Muhammad? Terus Allah bilang apa? Ya Allah cuma bilang ya aku dulu.
tingkah laku Nabi Musa ya suka ngono. Nabi Musa itu orangnya suka tidak terima, suka komplain gitu Nabi Musa. Makanya waktu Nabi Muhammad turun setelah ketemu Allah ditanya, apa hadiah yang kau dapat? Aku diberi oleh Allah 50 waktu sholat wajib. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, umatmu la tuti, umatku gak bakal kuat. Yo aja, sebenarnya nggak kuat. Iku lek andai kata di ACC, saya ketemu Pak Dion yang di Nabi. Insya Allah ibu-ibu itu gak kau bermasak, gak kau bermasak. Kayak ngurupno apa jadi ngurupno kompor. Hayya ala sholat, gak kau bermasak. Selama ya gak kau berterjun. Wis nang masjid ah, bendi takmir sumpah bisa nih ngurusi sampean. 50 waktu apa kata Nabi Musa? Umatku itu lebih kuat daripada umatmu. Itu aja nggak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil, mencili-cili, krempeng-krempeng. 50 waktu nggak kuat, minta kurang. Karena Nabi Muhammad dikurangi Allah 5, dikurangi bingung. Sampai dikurangi berapa kali dikurangi sampai 5 waktu. Waktu terakhir apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, kembali kau meneh. 5 waktu itu umatmu sih gak kuat. Apa kata Nabi Muhammad? Istahaitu, aku keizin. Katanya ngadep meneh itu malu saya. Itu kalau mau ngadep lagi Pak, insya Allah sholat kita itu cuma 1 waktu. Itu insya Allah cuma subuh. Insya Allah cuma subuh. Itu Nabi Muhammad itu malu jadi tertentu. Itu coba malu jadi satu. Malu dari mana? Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak bakal kuat. Emang betul, gak bakal kuat. Saya yakin ini masjid apa namanya? Mujahidin. Ini masjid insya Allah paling ramai itu kalau sholatnya tahunan. Betul apa enggak? Boleh tahunan itu sampai latar-latar itu. Nggih. Atas bawah. Lagi sok genteng ya. Ya tempat sholat. Kalau mingguan ya lumayan mingguan. Si lumayan timbang subuh. Namanya sholat Jumat. Itu pun datangnya waktu khotib sudah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Wis khotbah kedua itu kan itu koma. Ibu pun kadang protes. Kita tuh subhanallah sudah tidak jadi imam, tidak jadi khotib, protes. Dengar suara adzan, ayo takbir ini gak ngerti. Suaranya kok tak enak. Si adzan, itu protes. Nanti kalau imamnya kepanjangan, iya. Sumpah aku nang masjid itu kok suwe imam. Orang itu kadang maaf saya minta maaf bersama imam-imam. Anda itu sholat jangan hanya mengutamakan kenyamanannya makmum saja ya. Wedi dipaidu jangan. Ya sholat itu bukan karena biar menyenangkan makmum. Pokok sholat lillah kita. Ya tapi Nabi itu sudah mengajarkan. Sembahyang ini kuliah imam di pojok doa. Oh, maghrib cukup kuliah ayyuhal kafirun ambil kulhu. Ojo rakaat pertama Al-Baqarah. Nggih. Mentang-mentang hufaz hafid Quran, bacanya alif lam mim Al-Baqarah jangan. Iki sebenarnya tuwe, Pak. Oh. Agak taklif. Apalagi yang kena asam urat. Waduh. Makanya imam yang baik itu mengerti keadaan makmumnya. Ada yang kerja, nggih. Ada yang sumpah. Sumpah ini macam-macam. Iki lek salatnya ketahuan untuk sampean kuwi dikaploki sampean. Kalau tidak dikaploki ya tidak mungkin sandal sampean di sini toh. Kita harus tahu itu keadaan. Nah, sholat 5 waktu di sini sudah kuat.
Akan apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, barang siapa yang menjaga 5 waktu, 5 waktu, akan Allah berikan 5 keutamaan. Yang pertama, apa yang pertama? Allah akan yarfa'u anhu dzikul ish. Allah akan angkat yang namanya kesempitan kehidupan. Sampai kayak sholat 5 waktu nih berjamaah, bener bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak yang 5 waktu di masjid, Anda akan hidup dengan bahagia. Jadi intinya sembahyang itu, Pak. Intinya sholat itu fadilahnya apa? Anda hidupnya harus bahagia. Dengan sholat Anda pasti bahagia. Makanya sering kita dengar ayat Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu keburukan. Dari keburukan itu kesusahan. Nek sampean sholatnya bener, bapak-bapak, insya Allah ibu-ibu, istri-istri sampean itu gak nyocok. Lek bojo sampean itu nyocok, nggih. Berarti sembahyang sampean gak benar. Orang kalau sholatnya benar, nggih Pak. Orang kalau sholatnya benar, dia bukan pemarah. Nabi itu bukan pemarah karena sholatnya benar. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Munkar itu amarah, perilaku yang tidak baik, dan di antara tidak baik itu marah. Maka ibu-ibu kalau Anda sholatnya benar, insya Allah punya suami yang tidak pemarah, penyayang. Sampai tahu Nabi Muhammad itu karena sholatnya benar, ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, aku mau tanya, itu Rasulullah kesehariannya di rumah itu bagaimana? Sampai dengerin. Apa kata Siti Aisyah? Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk rumah, itu rumah penuh dengan canda dan tawa. Itu rumah ceria. Itu rumah penuh kebahagiaan. Dia main dengan anaknya, dia main dengan cucunya, dia main dengan istrinya. Jadi orang kalau sholatnya benar, insya Allah dia akan romantis dengan pasangannya. Romantis. Nabi itu diriwayatkan, itu kata Siti Aisyah, Nabi itu sering mengajak aku bermain. Terkadang aku lomba lari dengan Nabi Muhammad SAW. Hari pertama aku lomba lari dengan Nabi Muhammad, aku kalah. Di hari kedua aku menang. Jadi sering diajak tulis. Ayo bu sampai kau dijak lomba lari dengan bojone. Belas ya tahu. Asal teko iku bojo diambil terus. Kalau punya masalah di luar di kantor pekerjaan dibawa ke rumah. Oh, ini orang sholatnya nggak benar. Orang kalau sholatnya benar dia masuk rumah pasti masalahnya itu dibawa dicantol nono teras gak dijemput nono. Tapi kalau sholatnya sudah tidak benar mau masuk rumah itu istri itu melihat sampai kayak genderuwo. Medeni kaki ngomong wedi. Asal menakutkan. Loh Nabi itu Pak, sampai tahu Nabi yang bisa dicontoh hanya Nabi Muhammad. Siapa yang bisa dicontoh? Gak ada Nabi Muhammad. Nabi itu saking romantisnya karena sholatnya benar, tahu dia kedudukan haknya istri. Sampai Nabi itu punya nama-nama cantik untuk istrinya, nama-nama panggilan cantik. Apa jadinya itu? Ya Nabi itu kalau manggil di antaranya istrinya namanya Aisyah. Aisyah itu pipinya kemerah-merahan. Dipanggil dengan panggilan indah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Yo bojo dengan bila putih ayu, bojoku ireng. Nah terus lek bojomu ireng kate diceluk apa? Bleki. Apa jeliteng? Ayo. Dia karena bisa, walaupun istri Anda hitam, ya harus panggil yang indah, yang manis. Ireng itu identiknya manis.
Ya Allah, ya enggak wong paling manis. Sak semua ibu koyo itu perempuan kalau diomongin kayak gitu gasnya gede. Itu napasnya sudah nggak pakai hidung, pakai kuping. Loh iya Beb, istrinya Nabi itu langsing, tinggi, semampai. Masa bojo ini lemu. Nah terus kan diceluk apa? Kayak lemu. Cembrot, ya mau kan? Bro gini bro. Itu bikin sakit hati. Nah terus kalau gemuk dipanggil apa? Orang kalau gemuk itu identik dengan lucu. Ya Allah lucu nih sampean ya. Oh orang lucu kayak menggemaskan. Kalau saya gitu aneh gemuk, panggil dia. Lo jangan Anda manggil nama istri Anda dengan nama. Atau kalau ngamuk kasar banget tak boleh. Dilarang sampai dalam salaf kita, dalam orang-orang terdahulu dilarang memukul istri. Tak mau ngamuk tak mau. Walaupun ada hak namanya fasad. Apa fasad? Apa jenis? Pisah ranjang. Tapi guru-guru kita walaupun tahu itu hukumnya bisa pisah ranjang, bukan talak, pisah ranjang. Boleh, tapi mereka tidak pernah melakukan. Nek anggap bojone ngamuk iku lek wong saleh sembahyang gena suwante. Makanya sampai itu kalau umpama punya istri nyocot itu sampai harus syukur. Harus syukur karena ada satu kita, ada beberapa wali diangkat menjadi waliullah karena cocote wong wedok. Makanya bujang-bujang mudah-mudahan istrinya nyocot. Ada beberapa aulia itu jadi wali karena cocoknya wong wedok. Lo karena perempuan itu ya nyocok, ya apa namanya? Naluri wanita kan gitu ya. Dasarnya wanita itu emang suka ngoceh, makanya dibilang wanita tuh lambene ono lo. Dalam penelitian wanita itu satu hari tidak kurang daripada 20.000 kata-kata. Kudu ngoceh 20.000 Pak. Dadi lek bojo sampean dino iki cuma 10.000. Meneh Jumat kodhoran 30. Dadi lek duwe bojo nyocot itu kudu seneng ta. Alhamdulillah ya Allah. Rupane mahar sentak bayar gawe nikah, rupane gawe lambi sing asik kaya ngene. Alhamdulillah gak repot-repot tuku kenari gacor. Rupanya ono sing gacor, luwe gacor kok kan? Waktu ngoceh itu Pak, ya Allah ya, semua nunggu delok iki. Makanya perempuan kalau masih nyocok, masih ngoceh, berarti sehat. Lek bojo sampean mingkem Pak, bawa nang puskes. Berarti bener sakit. Makanya Nabi itu kalau Nabi itu karena sholatnya benar, tahu haknya wanita, istrinya ada yang ada masalah. Jadi kan dia namanya manusia rumah tangga, itu ada masalah. Tapi Nabi itu tidak pernah memisahkan istrinya. Mulai ke nama bapak, itu akeh untuk Masya Allah. Tidak pernah Nabi keluar kata-kata mau aku itu akeh, tidak pernah. Tetap Nabi kalau umpama waktu itu tidak bisa diselesaikan, apa kata Nabi? Kau minta orang penengah, orang ketiga untuk menyelesaikan urusan kita. Itu waktu itu pernah punya masalah sama Siti Aisyah. Siapa yang mau kau datangkan penengahnya? Abu Bakar, panggil Abu Bakar. Ayahnya. Kayak gitu banyak. Jadi gak tahu dua masalah digowok metu omah. Gitu ya. Nek ono masalah ambek bojone ojo digowok nang tukang sayur. Tuku sayur ambek cerita. Kon mulanan piro? Aku mulanan dikit bojo 1 juta, medite bojomu. Jangan. Maka orang yang sholatnya benar tidak akan membuka aib istrinya.
Dan si wanita kalau sholatnya benar tidak akan membuka aib suaminya, ditutup rapat-rapat. Maka kalau ditanya sama mertuanya, ditanya sama bapak ibunya, bagaimana suamimu? Dia adalah lelaki yang terbaik. Makanya Nabi itu menyatakan kalau dia adalah laki-laki terbaik. Apa kata dia? Ana khairukum li ahli. Aku paling baiknya suami daripada kalian. Aku paling baiknya suami atas istri-istri. Dan daripada Nabi itu paling begitu. Maka kalau sholatnya benar, maka akan timbul kebahagiaan. Yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah itu akan Anda rasakan. Kalau sholatnya benar sampean Pak, insya Allah ambil tonggo itu akur. Nggih, ambil tonggo akur. Senajan tonggo sampean itu ngeneki. Apa lek ngeneki ya bahasa gini itu? Suka bencekno. Bencekno. Duwe salonanya diget-getno, nggih. Duwe pitik tapi gak duwe kandang. Kan iku jenenge tonggo bencek no ini wis mari ngepel-ngepel omah pitik subhanallah. Pitik soleh iki main nyeplok. Wah pinter pitik iki Mang. Golek terasen wis dipel. Diteleni. Kalau sholat Anda benar, Anda enggak bakal ambil sandal disikat pitik itu Mang. Atau lekat pitik mah dicukup sih dibeleh enggak bakal. Kalau sholat Anda benar, Anda pasti beri haknya tetangga Anda. Apa kata Nabi? Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hari kiamat, dia akan memuliakan tetangganya. Sampai Nabi mengatakan, man bata syabihan, sapa wong turu bengi dalam keadaan kenyang, wajar hujan, tapi tetangganya dalam kelaparan. Fadiyata bawa maq'adahu minan nar. Ini orang cocok masuk neraka. Wah, bitong Pak kudu didelok Pak. Wis nanya nopo enggak, anaknya sekolah nopo enggak. Ditanya, jangan acuh acuh. Sampai Nabi itu Pak, dari sayangnya sama tetangga, Nabi bilang sama ibu-ibu, itu hadis untuk ibu-ibu. Apa kata Nabi? Idza dabahtum, kalau kalian wahai ibu-ibu masak marokotan, masak kuah, apa kata Nabi? Fal yuksir ma'aha, ake no banyuni. Kayo opo masak kuah ake no banyuni. Apa kata Nabi? Fal yata'ahad jironak, bagian nang tonggo. Marok itu lek saiki ku boleh. Rawon, kari ayam, lek masak ake kebanyakan kuahnya bagi sama tetangga. Tapi ki masak kulit, duduk masak kelor. Masak kelor nggih jangan bening yo ojo. Maksudnya ini masak kuah itu disuruh bagi sama tetangga. Tuh jangan cuma Idul Adha aja sampai bagi. Ke tetangga itu ada setiap minggu Anda lagi masak enak aja. Resa ini gampang mayoran. Ngajak mayoran tonggo itu sunnah. Ngajak makan-makan itu sunnah. Kalau sholat Anda benar wahai ibu-ibu, wahai bapak-bapak, maka Anda akan baik dengan tetangga sampai. Gak bakal gosip. Kalau apa ini? Kalau saya ini apa ini? Caranya rapi menekor. Kalau Pak Joko, Pak Joko bojone telu. Ini nggak usah diceritakan, itu urusan orang. Makanya urusan tetangga itu jangan Anda jadikan itu konsumsi pribadi Anda, itu urusan mereka. Maka jangan sampai Anda punya masalah dengan tetangga, tidak boleh. Sampai apa kata Nabi? Yusini Jibril bil jar. Itu Jibril itu setiap datang sama aku, dia pasti bilang wasiat. Ya Muhammad, aku wasiat ya. Titik-titik tonggo. Sampai apa kata Nabi?
sayur isu. Kayak koyok tonggo, iki aku mati untuk warisan atau aku. Saking jibrit itu titik-titik untuk tetangga. Maka Anda kalau sholat 5 waktunya benar, Anda akan baik dengan tetangga Anda. Masak bu sampai masak iwak asin, itu subhanallah. Nek masak asin itu radius baunya itu bisa-bisa 1 kilometer. Nggih. Tonggo iku aja dikene mambune tok. Ndak omongnya dia lumayan nek dikene das. Kasih walaupun das. Dipletek-pletekin das itu. Yuk ana cuma das opo ya? Ya seneng. Akhirnya Nabi mengatakan apa? La tahtaqiranna al-ma'ruf ojo remehno. Kebaikan yang kecil walaupun kau beli tetanggamu kikil. Karena Nabi itu ngomong di Arab. Karena di Arab itu kikil itu salah satu organ tubuh kambing yang paling murah, tidak ada harganya. Kalau di sini jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau membagi makanan berbentuk menjos atau menjeng kepada tetangga. Gitu, menjeng kan berapa bonus? Sampai masak itu bagi bang itu bukan ngomongin menjeng. Sampai keluar dari kota, umpama yang apa yang mudi, kan kadang ini titik-titik pamit tombol, titik poma. Kalau katanya Pak Gunawan tetangga kita itu adalah satpam kita. Pas mudi umpama Pak Gunawan ngomongnya mulai bawa oleh bawa panganan, ini oleh kayak satpam ini omai itu. Ojo mulai cuma bawa cerita tok, lamongan banjir, Pak, Madiun udah cerita, ngomong oleh. Kalau dari Blitar bawa drum. Gitu. Kalau dari Jakarta bawa apa namanya jenang, bawa kasih gembira sama yang punya tetangga. Karena kalau sampai punya masalah, apa itu kematian, apa itu sakit, keluarga Anda belum tentu langsung datang. Siapa yang datang duluan? Tetangga Anda. Sekarang ini mau deket-deket pemilu, pencoblosan. Ojo cuma gara-gara beda pilihan, gak wow, gak lucu. Hampir nomor 1, aku nomor lurus, gak ngurus, gak ngomong ini, gak lucu. Itu urusan paling gak lucu sama sekali. Pun kalau yang pilihan Anda jadi, kalau Anda sakit ya dia gak bakal nengok Anda yang nengok Anda yang tetangga Anda. Maka nomor 1 baik sama tetangga. Bagaimana Anda bisa baik sholat Anda benar? Kalau sholat Anda sudah benar, apa kata Nabi? Anda akan diangkat yang namanya dikul ish. Kesempitan hidup itu diangkat oleh Allah SWT. Kemudian dibuka yang namanya keberkahan. Penuh keberkahan. Anak Anda berkah, keluarga Anda berkah. Bojo sampai cuma kayak sedino sekolah itu sih seneng mengambilkannya. Seneng gak Bu? Gak seneng ya, subhanallah. Ya di sini soalnya gak bener lagi. Itu istri mau dikasih 100.000, 20.000, 30.000. Seneng aja. Irfat dikul is dibuka yang namanya kesulitan. Maka dari itu Pak, sholat itu jangan ditinggalkan. 5 waktu itu ditinggalkan. Subuh, khususnya subuh, Anda harus berjamaah. Kalau tidak kuat Anda 5 waktu berjamaah, subuh jangan ditinggal jamaah. 5 ini Pak, untuk laki-laki sebetulnya wajib. 5 sholat untuk berjamaah, wajib. Kalau Anda tidak bisa sholat jamaah di rumah, Anda sholat jamaah di masjid Anda. Kalau tidak bisa sholat jamaah di masjid, Anda sholat berjamaah di rumah Anda. Tapi senomang tombol di masjid. Apa kata Nabi? Yang rumahnya sudah tetanggaan sama masjid, sholatnya harus di masjid. Makanya saya itu paling gak suka punya rumah dekat masjid. Oleh aku buat wajib jadi sholat ini bukan males. Bukan males. Ya, rumah saya depannya ada di sholat. Karena wajib. Ini namanya dekat-dekat masjid. Ini wajib.
Macet lah. Terus ya penyesalan datang dia yang salah gini. Salah duit mau masuk masjid. Ya tapi alhamdulillah ya Allah ingatkan sampai. Lu 5 waktu itu wajib, gak bisa ditawar. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, Anda bisa dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, Anda bisa balik. Kalau tidak bisa balik, Anda bisa terlentang. Gak bisa terlentang juga setruk. Anda sholat dengan apa? Dengan mata. Itu boleh takbir. Rokok. Ini rokok. Sujud ini pakai mata saya buta di rumah, picak bisa rumah. Sholatnya pakai hati. Sholatnya pakai hati. Itu kalau sudah tidak bisa Anda bergerak sama sekali. Hati saya mati. Itu kudu disolati sampai. Dia disolat. Nanti tidak ada apa namanya? Keringanan untuk meninggalkan sholat bisa 5 waktu ini tidak bisa tinggal. Maka Anda harus ajak anak-anak ini dimulai diajak. Jumatan itu dibawa, makanya untuk takmir itu jangan melarang anak kecil untuk masjid. Bagi bapak-bapak yang punya anak, tolong dipegang bagus saja. Kaki pencilaan, kaki melalui mendukung, kaki bengok-bengok oleh kami. Pokoknya gak munggah mimbar ya cukup. Pokoknya gak munggah. Kaki dia teriak terus. Biar apa? Biar dia pulih masjid. Biar mudah dia punya kaki terus. Nah ini 5 waktu Pak, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Khususnya subuh. Jangan ditinggal. Dan harus berjamaah. Sampai duduk kuat. Dipanggil itu ada namanya Habib Abu Bakar bin Husin Asyikab, sudah meninggal mungkin sekitar 60 tahun yang lalu. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah. Dan Allah berikan beliau kedudukan yang tinggi sehingga beliau menjadi orang yang terkenal di kota Bandung. Muridnya sangat banyak, pengajiannya sangat banyak. Itu kalau sore Jumat itu muridnya itu sekitar 2000 yang hadir. Beliau sudah meninggal. Itu beliau kalau dapat tamu dan tamunya tadi itu lama sehingga waktu sholat itu habis, sehingga tidak ada makmum yang bisa diajak untuk sholat, beliau panggil tukang becak dibayar 20.000 untuk jadi makmuman. Saking tidak dia meninggal sholat berjamaah. Sampai praktek nampak duit tamu gak boleh celut tukang ojek, gojek. Apa jenisnya kan gojek online, is order kekonan-konan, duduk kapan gonceng, kapan dadi makmus mulia. Seperti itu Pak, jangan sampai ditinggal. Terakhir saya ceritakan ada namanya Muhammad Al-Fatih. Kenal Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu yang membuka kemenangan di Konstantinopel. Kalau sekarang Spanyol. Itu beliau waktu mengimami Jumat, kaki ngimami pasukannya, beliau teriak, disuruh berdiri semua. Sudah suruh berdiri, dia bilang, yang dari Baler, ini ngobrol ini Pak, di sholat dulu nih, yang dari Baler, dari umur Baler, sudah Baler, kemudian tidak meninggalkan sholat 5 waktu, berdiri semuanya, kabeh berdiri. Jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat. Diteriakkan lagi yang kedua, pasukan yang dari Baler tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu tidak ada yang dulu, sama sekali tidak ada. Diteriakkan lagi, pasukan yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib dari Baler. Sholat dia, sholat duha, sholat witir, sholat awal, yang tidak pernah meninggalkan, boleh dia jadi panglima. Itu mau akis menunggu, toko Baler, hitungannya toko Baler. Itu banyak yang duduk maksudnya. Karena kalau yang tidak, yang masih melakukannya, dia bisa jadi panglima, menggantikan Muhammad Al-Fatih. Diserukan lagi,
pasukan yang dari Baler tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari Baler agar dia bisa menggantikan saya di sana. Itu seluruh pasukannya duduk semua karena ada komandan dari Baler, logo kan, kecuali Muhammad Al-Fatih. Kecuali Muhammad Al-Fatih, karena dia tidak duduk, dia sendiri yang berdiri. Maka dia menyatakan kalau dia dari Baler, itu pemimpin tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di dalamnya. Maka wajar Allah berikan kemenangan. Maka sampai kalau ingin kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan dalam memimpin keluarga, kemenangan dalam memimpin masyarakat, kemenangan menjadi takmir, ojo tinggal sholat. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan wasiat ini juga bisa saya lakukan. Mudah-mudahan akhir sisa umur kita Allah berikan untuk kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jauhkan kita daripada mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, berikan kami pemahaman yang lebih, ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, wasihatan fil jasad, wasi'atan fil rizq, wa taubatan qoblal maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.